Halo semuanya, welcome back to Self Upgrade. Hari ini kita mau lanjut bahas tentang turbulence condition and how to get out of this. Jadinya kan kita bertanya-tanya ya, betul nggak? Gimana sih supaya bisa keluar dari situasi ekonomi turbulence kayak sekarang? Well, gue remind dulu nih. Catatan ini catatan tahun 2016 yang gue punya catatannya ya. Jadi tahun 2016 ini juga banyak hal yang volatile. Kayak di pasar uang, banyak kejadian juga lah tiap tahun. Kan nggak mungkin tiap tahun flat, just nothing. Selalu ada challenging stuff to face. So yeah, yang utama benernya kita tahu keadaan ekonomi di lingkungan kita. Jadi kita tahu mikroekonomi dan makroekonominya. Kita bisa mulai biasain sama baca berita, walaupun bahasanya kadang susah mungkin buat yang belum biasa. Karena pertama kali gue baca berita juga ini bahasa apaan sih gitu kan, pusing gitu kan. Tapi kita bisa mulai baca pelan-pelan belajar. Oh ini bahasanya ini apa ini? Cari tahu. Karena lama-lama ngerti, lama-lama biasa. Oh ini tuh artinya ini gitu kan. Tapi bukan berarti baca beritanya doang. Jadi yang tadi gue bilang, kita harus cari tahu. Penjelasannya juga kita cari. Kalau misalnya ada yang dijelasin tentang saham, ya dibacalah, ditonton. Apa sih saham itu? Apakah obligasi itu gitu kan? Karena sekarang di YouTube atau bahkan artikel di Google juga banyak banget. Ya kalau mau baca juga banyak buku yang banyak dijual. Jadi tinggal kita mau nyari apa enggak sebenarnya. Nah, next setelah kita tahu sama lingkungan ekonomi kita, ekonomi sekitar kita tahu makro dan mikroekonominya, kita nggak usah sampai tahu banget lah, roughly lah, kurang lebih lah. Karena mau sampai kapan kita kerjaannya cuma ngumpulin data doang? Nextnya, karena kita udah tahu yang tadi kurang lebih data luarnya, kita cari tahu data dalamnya. Kita harus kenal sama internal perusahaan kita. Karena tadi kita udah tahu eksternal, kita harus kenal sama internal. Apakah dengan keadaan kayak gini kita bisa ngambil kesempatan? Atau jadinya kita harus conserve dan struggle to survive? Kita butuh jadi pemimpin yang wiser. Ya, kita butuh jadi pemimpin yang wiser. Kalau memang harus survive, harus conserve and struggle, why not? Dan ya, kalau got no idea, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ngerasa masalahnya serupa. Karena biasanya at least satu ya, kalian bisa saling menguatkan. Dua, suka ada little ideas. Karena kan kalian lebih tahu environment kalian dan perusahaan-perusahaan kalian. Makanya punya supporting environment itu sangat penting. Soalnya salah satu hal yang harus kita sadarin, turbulence condition kadang nggak apply buat semua orang dan semua industri. Karena kayak misalkan tahun 2008, there is hit in property market, tapi untuk tekstil not so much, ya kan? Tapi ya kayak sekarang kita di rumah terus. Untuk yang lain-lain mungkin hit, tapi untuk beberapa mungkin enggak, ya kan? Contohnya kayak mungkin salah satu startup lah yang kita kenal. Salah satu startup yang kita kenal yang warna hijau-hijau tuh, mereka cerita, teman gue cerita karena dia kerja di situ. Salah satu yang growth-nya kencang adalah electronic payment gate, malah makin dicari-cari. Awalnya mah restoran pada nggak mau, pada nggak yakin untuk pembayaran digital. Ya karena ya mungkin nggak biasa aja. Sekarang malah mostly butuh payment digital kan, karena buat minimize physical contact. Dan mereka juga jadi terdaftar sebagai merchant dan jadinya mulai ada digital marketing juga. Terus juga ada teman yang usahanya malah kurang barang, karena malah masalahnya di distribusi. Jadi dia fokusnya masalah di distribusi. Barangnya jadi nggak ada masalah karena ada lonjakan permintaan. Karena orang-orang diem di rumah semua. Butuh komputer, butuh spare part komputer, butuh mouse dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun memang banyak juga yang stuck kayak gue nih. Jualan kaos gue cukup stuck. Karena produksi juga gue nggak bisa. Dan memang awalnya gue mau ikut Expo tahun ini sebenarnya. Gue mau buka stand dan ya itu kan nggak jadi, karena expo-nya pun pasti jelas nggak jadi. Curhat dikit. So, back to the topic. Intinya mah pas lagi kayak gini,
Kita coba lihat, apa kita masih bisa operate atau enggak. Kalau bisa, cek internal perusahaan, apakah ada perubahan, positif atau negatif. Penjualan naik atau penjualan menurun, dan lain sebagainya. Jadi dari awal udah tahu kita bisa, ya kita butuh untuk agresif atau kita harus konservatif. Yang penting kita survive dulu. Tapi selain survive juga kita harus cari solusi lain. Nah ini yang selanjutnya. Buat yang gak bisa banget operate bisnisnya, coba lihat sekarang apa sih yang orang butuhin. Apa yang harus kita lakuin biar besok tetap bisa makan. Ngomong kasarnya kan kayak gitu kan. Mungkin kita harus totally rubah bisnisnya. Why not? Yang penting bisa makan dulu, itu satu. Misalnya jadi malah kita harus jualan alat kesehatan, ya kan, kita cari supplier alkohol dan lain sebagainya. Ada nih kayak temen gue sekarang jadi jualan beras, dan malah jualan berasnya juga jalan gitu kan, lumayan. Mungkin one day setelah ini beres dia jadinya punya 2 usaha, we don't know, ya kan. Atau misal produk yang kita bikin jadi comply sama aturan yang ada, dan ya jadinya bisa jadi solusi kan. Kita bisa jadi bisa jualan lagi gitu kan. Atau gimananya, coba dilihat, kalian lebih tahu kondisi perusahaan kalian masing-masing. Oh ya, salah satu contoh lagi nih, kayak temen gue, ini untuk industri jasa nih. Temen gue dia selama ini jualannya cuma di Bandung sama Jakarta doang, ya kan. Karena memang menurut dia susah nih kalau nggak ketemu gitu kan. Sekarang karena harus di rumah dan orang-orang timnya juga memang dia yaudah kita kerjanya dari rumah aja deh gitu kan. Jadinya dia jualan online. Dia malah kliennya lebih banyak dari luar negeri sekarang. Dan malah sibuk karena banyak perusahaan yang butuh bikin poster, butuh bikin gambar buat marketing online mereka, ya kan. Sekarang siapa yang di rumah yang nggak buka HP sih, ya kan? To kill time, tapi juga kan kita dapat iklan dan lain sebagainya kan, betul nggak? So yeah, this is it, this is all. Semoga kepake, semoga bermanfaat. As usual, buat yang mau sharing atau diskusi, leave me a comment down below. Buat yang enjoy video kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe to get notified, dan gue bakal sangat appreciate dukungan kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selalu jaga kebersihan, stay safe, stay healthy, stay curious. See you!